Okay. Oh, it's still recording. Okay. Oke, selamat datang di channel saya, di sebuah channel rohani yang saya buat ini tentang pengalaman rohani. Oke. Jadi channel ini buat khusus tentang pengalaman rohani dan perjalanan hidup saya, perjalanan hidup rohani saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang di luar sana ya. Dan saya menjelaskan untuk topik malam ini bagaimana Tuhan melindungi kita. Oke, entah kenapa saya itu selalu merasa Tuhan itu selalu melindungi kita, saudara-saudara. Percaya atau tidak, jika kita selalu beriman kepada Yesus Kristus, kita itu sebetulnya telah dilindungi oleh Tuhan Yesus. Lalu bagaimana cara kita tahu kita dilindungi Tuhan Yesus? Karena sebenarnya kalau kita dilindungi itu kita merasa perasaan lega, bahagia, perasaan tidak takut, perasaan ya khawatir ada tetap manusia ya, tapi lebih ke arah perasaan seperti ada yang menjaga gitu loh. Nah, ketika perasaan itu ada, maka itulah Tuhan yang menjaga kamu, maka itulah Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kamu bahwa telah menjaga kamu. Mungkin terkadang kita ragu, apakah ini Tuhan menjaga saya atau tidak? Ya, Tuhan selalu menjaga kamu. Namun terkadang kita sebagai manusia ya tidak bisa melihat hal itu, karena akan mata yang melihat ya, tapi mata hati kita terkadang tertutup. Untuk itu mata hati kita harus kita terbuka ya. Harus kita, apabila kita sudah berdoa kepada Tuhan, maka kita yakin bahwa Tuhan melindungi kita. Seperti Tuhan juga pernah ketika waktu itu, maaf saya tidak buka Alkitab dulu, mungkin nanti di episode berikutnya saya akan berbuka Alkitab, karena saya masih merasa manusia biasa ya, saya masih tidak merasa layak sekarang untuk berbuka Alkitab pada saat ini. Pasti nanti di episode selanjutnya saya akan mulai buka Alkitab. Tapi di situ ada ceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus waktu itu berjalan di air ya. Ketika waktu itu lalu salah satu muridnya berkata, Yesus heran kenapa dia bisa berjalan air, dan karena ketakutan ada badai yang besar gitu ya. Lalu Tuhan Yesus membuktikan dengan bilang janganlah takut. Lalu Tuhan Yesus berjalan kepada air ya. Ketika Tuhan Yesus berada di jalan pada air, lalu muridnya mengikutinya, ingin naik juga seperti ingin berjalan seperti Tuhan Yesus. Bisa, awal-awal tuh bisa, tapi lama-kelamaan muridnya itu ragu sehingga mulai hampir jatuh lagi. Lalu maka Tuhan Yesus bilang, hei kenapa kamu orang ragu, tidak percaya kepadaku? Itulah, padahal waktu itu Tuhan Yesus ingin menjaga murid-muridnya ya, supaya ikut bisa berjalan di air waktu itu. Tapi karena dia ragu, dia bisa jatuh lagi. Kenapa bisa ragu seperti itu ya? Karena itu pikiran manusiawi ya. Kita ini sebagai manusia yang merasa selalu ragu-ragu gitu. Bahkan Tuhan Yesus terkadang menghadapi kita gitu. Jadi dia kesel juga nih, orang ini kok nggak percaya ya gitu kan, udah berdoa, udah jadi muridku, masih juga takut sama badai, sama topan ya. Tapi Tuhan Yesus, janganlah takut karena kau bersamaku. Itulah yang ingin Tuhan Yesus katakan kepada kita gitu ya. Kenapa kita takut dalam hidup ini gitu loh. Ya masalah kan selalu ada ya. Masalah pasti ada gitu. Masalah ekonomi, masalah kehidupan, masalah cinta, mau banyaklah masalah. Ya sama lah saya juga. Mungkin Anda sekalian banyak masalah ya. Itu wajar. Tapi Tuhan tuh melindungi kita. Saya merasakan hal itu ketika saya berada di dalam titik terendah. Saya merasa ada yang menolong gitu, entah dari mana. Tiba-tiba ada orang hubungi, lalu tiba-tiba ada orang ini kasih nih duit gitu ya, untuk bisa makan, untuk bisa kebutuhan sehari-hari ya. Tuhan tuh baik gitu loh. Ya mungkin Tuhan menjaga saya, cuman terkadang kita manusia tuh tertutup matanya ya. Bukan mata ini maksudnya, mata hatinya tertutup karena kita merasa tidak menolong gitu.
kita hidup sendiri, kita merasa hidup sendiri, kita merasa tidak menolong, kita merasa di dalam kegelapan pada saat itu, dan kita tidak merasa ada yang menolong, walaupun sebenarnya ada yang menolong, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah beriman kepadanya, karena kita sudah pasrah kepadanya. Seharusnya kita selalu percaya kepadanya ya. Kenapa kok kadang-kadang kita tidak gitu loh? Padahal kalau kita percaya kepada Yesus, semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Ya mungkin terkadang cara Tuhan tuh berbeda ya. Cara Tuhan mungkin yang sering disebut dengan orang, terkadang cara Tuhan tidak sesuai dengan cara kita. Caranya berbeda gitu. Tapi ya misalkan kalau kita lagi dalam keadaan ekonomi yang sulit itu ya, maka kita harus tetap harus berusaha tetap. Walaupun terkadang kita berusaha kok tidak berhasil, nah mungkin itu bukan caranya Tuhan. Nah, kamu bukan dapat di situ, kamu harus caranya pakai cara lain, cara begini gitu loh. Jadi asal kita tidak menyerah, kita terus berusaha, pasti akan selalu jalannya gitu. Ya itu yang terjadi dalam hidup saya juga gitu, ketika saya mulai menjalankan sebuah apapun lah, kegiatan apapun, saya selalu berdoa. Ketika mungkin dompet saya kosong, saya selalu berdoa, ya Tuhan, ini dompet saya kosong nih, bagaimana nih Tuhan, besok harus ada bayaran gitu ya, dan besok ada bayaran berjuta-juta gitu kan. Lalu bagaimana? Lalu saya ya berdoa saja kepada Tuhan, semoga pada Tuhan ini dompet saya kosong terisi. Itu doa simple ya. Tapi entah kenapa kemudian haleluya, puji Tuhan ya, ada telepon, lalu ada orang yang pesanan bikin di pesanan sosial media atau pesanan digital lainnya ya itu Tuhan kasih kepada saya. Lalu akhirnya saya bisa bayar tentang pembayaran yang tertunda itu, tentang kewajiban membayar saya bayar. Tapi duitnya besoknya habis pada saat itu juga, habisnya pada saat yang tepat lagi, ketika sudah jatuh tempo itu hutangnya, lalu Tuhan kasih, besoknya harus kasih. Dan sekarang sudah berkurang lagi duitnya, tapi saya terus berdoa, tetap percaya pasti Tuhan punya jalan gitu loh. Walaupun duit saya kembali sedikit, mungkin bisa, nanti kan saya percaya bahwa Tuhan akan tambahkan berlipat-lipat kali, berlipat-lipat rezeki. Buat Anda juga di nonton video ini, berlipat-lipat rezeki sampai tangan kau tidak dapat menampung rezeki yang Tuhan berikan kepada kamu. Amin. Amin. Sampai tangan ini terlalu kecil untuk menampung rezeki yang Tuhan berikan kepada kamu. Karena jika Tuhan, saya yakin jika Tuhan sudah berikan suatu rezeki kelimpahannya itu berlipat-lipat, kalau kau percaya pada Tuhan. Dan jangan lupa kau sumbangkan juga ya uangnya. Kau sumbangkan sebagian uang itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena kita saling berbagi ya, kita harus saling berbagi. Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk saling berbagi, untuk jangan tidak saling mementingkan diri sendiri. Untuk itulah kita harus percaya kepada Tuhan. Oke, dalam keadaan apapun semua harus percaya kepada Tuhan. Walau terkadang jiwa rohani kita ini suka tidak nyala gitu, lebih ke arah jiwa duniawi kita. Itu nggak mungkin nih, udah nggak ada jalan nih. Tapi percayalah pada Tuhan, itu yang menyebabkan saya tetap tenang pada saat ini. Walaupun di luar sana mungkin ada badai yang menerpa Anda, badai kehidupan, tapi dia membuat saya tenang. Ya sudahlah, semua serahkan pada Tuhan. Tuhan pasti kasih jalan. Haleluya, amin ya. Selama kita hidup, yaitu kalau dulu guru TK saya selalu bilang, burung pipit yang kecil saja dirawat Tuhan, apalagi kita makhluk ciptaannya. Semoga kita menjadi makhluk ciptaan yang benar ya, makhluk ciptaan yang tidak menyakiti orang lain, makhluk ciptaan yang tidak pernah merusak atau merusak dunia ini ya, merusak kehidupan orang lain, merusak
apapun lah yang sifatnya merusak. Semoga kita terus berbuat kebaikan, karena saya percaya jika Anda merasa damai, jika Anda merasa sejahtera, jika Anda merasa bahagia, Tuhan hadir di situ. Tapi kita melakukan dosa, kita merasa malu, kita merasa sembunyi, kita merasa jahat, kita merasa ingin marah, kita merasa ingin dengki, iri hati, dan ingin marah terus. Ketika itulah iblis kita muncul gitu. Dan itu pasti akan terjadi dalam orang suci sekalipun, pendeta, pastor, semua pasti akan terjadi. Kita semua manusia biasa, tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha pemurah. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Kita hanya harus percaya kepadanya. Percaya bukan berarti pemalas ya, beda dengan pemalas. Percaya tetap berusaha, pasti nanti suatu saat akan dapat dan akan terbukalah jalan yang kau cari-cari selama ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Semoga Anda percaya kepada Tuhan Yesus semakin besar. Saya doakan semoga Anda percaya kepada Tuhan Yesus semakin besar. Semoga Anda percaya kepada Tuhan Yesus semakin tinggi. Semoga percayaan Anda pada Tuhan Yesus semakin lebih dan percaya kepada Tuhan Yesus lebih dari biji semangka, biji sesawi. Tuhan Yesus pernah berkata, jika kau percaya pada Tuhan biji sesawi saja, maka kau bisa pindahkan gunung. Bagaimana kita tidak bisa percaya pada Tuhan Yesus Kristus? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Amin.